My baby is always late. A day early to the party, but that's okay. She's on my bed playing video games. I'm watching her over my shoulder, still lying here wide awake. She falls over and steals all of the sheets. She don't care, she wants no sleep. Can you just move over? Saya sebenarnya merayakan street fotografi di Indonesia itu berbarengan dengan teman-teman di Indonesia merayakan street fotografi juga. Jadi kalau tadi dibilang street fotografi Indonesia itu baru, ya mungkin memang baru ramenya itu ya sekitar 10 tahun terakhir ini. Di era analog sedikit banget orang yang istilahnya fotografer Indonesia yang dikenal sebagai fotografer jalanan atau street photographer. Yang bahkan yang menasbihkan dirinya sebagai street photographer itu atau fotografer jalanan cuman Mas Erik Prasetya saja. Di zaman rame-ramenya fotografer.net ada beberapa orang saja di FN yang motret street. Bogor itu dulu Igor Firdausi itu salah satu, dan dulu dia minoritas di FN itu, artinya orang yang bermain street fotografi itu dulu sedikit gitu. Nah, saya sendiri baru mempelajari dan kemudian kayaknya ini menarik setelah saya berkenalan dengan Fujifilm ya. Karena waktu megang Fujifilm kok kameranya kecil, vintage kayak gitu. Ini kalau dibawa ke jalanan kayaknya asik gitu. Orang seneng dipotret dengan style ini, tapi itu awalnya sih. Kemudian saya baru mempelajari, baca-baca buku, ternyata street fotografi tidak sesederhana yang saya pikirkan, dan semakin ingin tahu, semakin belajar kayak gitu, ternyata semakin banyak ragam street fotografi. Dan ada satu titik di mana waktu itu kok street fotografi itu kok beda-beda ya. Jadi yang benar yang mana saya jadi bingung. Waktu itu ada tahapan di situ sampai kemudian saya banyak nanya ke teman-teman praktisi yang sudah ada, berkenalan dengan street photographer dari luar negeri, dan ternyata memang pada akhirnya street fotografi itu ada kita di situ. Jadi ada personalitinya kita di situ. Kita mau merekam apa di jalanan itu. Mau kita gunakan untuk merekam kehidupan biasa, boleh. Mau saya cari keindahan-keindahan yang tersembunyi di ruang terbuka juga boleh. Jadi banyak yang bisa kita pilih, dan itu ketika kita sudah melihat banyak pilihan itu ternyata banyak banget. Rasa-rasanya street fotografi itu nggak akan pernah habis untuk dieksplor. Di samping ragamnya banyak, ruang publik sendiri itu kan berubah terus gitu. Asiknya itu sih. Do you believe in what you're feeling? Show me all you wanna hide in your heart. Baby, I've seen it. It ain't no secret. Show it right away for once and for all. I like the way you laugh when you hide your mouth with your hand. Well, I know, but I wanna be with you, baby. No wonder why I'm so tempted to break the rules when I'm with you. Saya fotografer omnivora. Karena saya kan basicnya motret itu bukan sebagai profesional, bukan penghidupan saya di fotografi. Dari awal berkenalan dengan fotografi, ya fotografi itu sebagai hobi gitu. Dan ada tahapan zaman analog dulu pernah motret wedding, pernah motret wildlife gitu. Zaman analog dulu ada lomba foto wildlife, ikut wildlife ya gitu. Modelan pernah. Terus pernah ada satu masa saya itu benar-benar keranjingan landscape gitu. Dan sampai sekarang pun saya juga masih landscape itu, karena
landscape itu salah satu cara saya untuk menenangkan diri, melupakan dari hiruk pikuk kesibukan pekerjaan gitu. 2-3 hari landscape hilang dari Jakarta itu asik banget gitu. Itu masih saya lakukan. Do you believe in what you're feeling? Show me all you wanna hide in your heart. Enggak juga sih. Kalau sepanjang yang saya ikuti mirrorless sendiri itu adalah memang era perkembangan teknologi kamera digital saat ini ya mirrorless gitu. Kan berkembang terus gitu. Jadi ketika pertama kali yang mengenalkan mirrorless dulu Olympus mungkin ya. Kan dulu belum banyak yang istilahnya menerima itu karena orang masih euforia dengan DSLR kan ya. Sampai kemudian Olympus berkembang terus, ada brand lain, Sony, Fuji ikut membuat gitu kan, Panasonic, kok rame gitu. Ternyata memang dari sisi teknologi pengembangannya ke arah sana. Dan waktu awal-awal dulu kelemahan mirrorless itu lemot, baterai boros, autofokusnya lambat, pada akhirnya hanya masalah waktu saja. Dan sekarang kita ada di era di mana DSLR itu sudah merupakan masa lalu gitu. Jadi sebenarnya itu keniscayaan zaman aja, keniscayaan teknologi saja sih menurut saya. Kebetulan karena ukurannya kecil, menjadi lebih kecil karena nggak ada mirror dan lain-lain, sehingga kayaknya kalau buat turun ke jalan, buat nge-trip itu cocok banget gitu loh. Enggak. Saya pakai medium format, saya pakai DSLR, pakai film juga masih oke-oke saja karena pada sejarah ya, setiap zaman ada orang yang dulu foto-foto lama Diane Arbus itu motretnya pakai medium format, ya kan, masih itu juga gitu. Jadi sekarang pun mau pakai medium format, mau pakai film masih terbuka saja. Jadi tergantung itu tadi pilihan-pilihan yang mau kita rekam di jalanan itu banyak dan itu mau pakai yang mana kan pilihan dari kita.